Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah penyusunan rencana bisnis dari kelas Agri C akan mempresentasikan tentang peluang dan pilihan alternatif usaha kami di bidang jasa penunjang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairina Usuha Rahab dengan nomor BP 1031, ada teman saya Farhan Aulia Herman dengan nomor BP 2041, dan Najwa Habibi Tanjung dengan nomor BP 2048. Baiklah, untuk peluang usaha dan ide usaha akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini peluang usaha kami ada tiga, yaitu jasa penyewaan alat mesin pertanian, yang kedua adalah jasa penyemprotan dan pemupukan menggunakan drone, yang ketiga adalah jasa penyedia pinjaman modal untuk petani. Next, yaitu jasa penyewaan alat dan mesin pertanian, yang mana jasa ini menyediakan alat dan mesin pertanian seperti traktor, combine harvester, dan alat tanaman untuk yang disewakan. Munculnya usaha ini karena kebutuhan petani akan mekanisme pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Next, peluang usaha ini muncul karena banyak petani yang tidak mampu membeli alat pertanian dan pemerintah juga sering memberikan subsidi. Next. Yang kedua itu adalah jasa penyemprotan dan pemupukan menggunakan drone, yang mana usaha ini menawarkan layanan penyemprotan seperti pestisida dan pemupukan menggunakan drone pertanian. Next, peluang usaha ini karena teknologi drone semakin diminati karena lebih efisien. Yang kedua itu karena permintaan tinggi dari petani. Yang ketiga itu tren pertanian presisi yang terus berkembang. Yang keempat itu kompetisi yang masih rendah karena belum banyak usaha yang sama. Next. Yang ketiga itu ada jasa penyedia pinjaman modal untuk petani, yang mana jasa ini memberikan pinjaman modal kepada petani untuk kebutuhan seperti pembelian benih, pupuk, atau operasional usaha pertanian. Next, peluang dari usaha ini yaitu banyak petani yang mengalami kesulitan mengakses permodalan dari bank karena keterbatasan prosedurnya. Yang kedua itu karena kebutuhan modal bagi petani yang sangat tinggi. Bisa dikombinasikan dengan model bisnis berbasis digital atau fintech. Yang keempat itu persaingan dengan bank yang bisa diatasi dengan layanan yang lebih fleksibel. Berdasarkan penilaian skala Likert kami, jasa yang paling tinggi yaitu adalah jasa penyedia pinjaman modal yang dengan skor 4. Dan yang menempati kedua adalah jasa penyemprotan dan pemupukan menggunakan drone dengan total skor 3,75. Dan sementara untuk penyewaan jasa Alsintan hasil Alsintan dengan skor terendah itu 3,2. Menjadi peluang yang menjanjikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itu deskripsi uraian usaha di mana usaha kami bergerak di bidang jasa khususnya penyediaan pinjaman modal bagi petani dengan tujuan usaha untuk membantu petani memperoleh modal kerja untuk membeli pupuk benih alat pertanian. Nah, lalu rencana kami untuk operasional usaha direncanakan buka 6 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai Sabtu dengan jam kerja jam 8 sampai jam 4 dan usaha ini tidak musiman, tetapi permintaannya itu tinggal cenderung meningkat menjelang musim tanam. Next. Selanjutnya itu deskripsi produk dan jasa, di mana untuk produk utama yang kami tawarkan yaitu berupa pinjaman modal untuk petani dengan skema pembayarannya yang fleksibel dan disesuaikan dengan siklus panennya. Juga keunggulan utama dari layanan ini adalah memberikan akses modal tanpa agunan atau pinjaman yang berat, memungkinkan petani untuk mengembangkan usahanya tanpa hambatan finansial. Next. Untuk deskripsi pasar, di mana jasa penyedia pinjaman modal ini dia berfokus pada petani kecil dan menengah, serta usaha agribisnis pemula yang kesulitan mengakses modal dari perbankannya. Untuk promosinya itu dilakukan melalui media sosial, website agribisnis, serta edukasi ke kelompok tani. Sementara distribusi modalnya dilakukan melalui transfer dana atau kredit input pertaniannya. Next. Untuk deskripsi lokasi dan manajemen, di mana usaha kami ini berlokasi di Kepala Kota Kecamatan Pauh, Kota Padang, karena itu merupakan lokasi yang strategis dekat dari perkotaan dan pertanian. Nah, di mana untuk kemampuan manajemennya yang kami miliki berupa kepemimpinan, dia mampu mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan juga mampu menguasai di semua bidang, mulai dari bidang pemasaran, bidang keuangan, dan bidang-bidang lainnya. Next. Untuk deskripsi personalianya, untuk saya ini karyawan yang kompeten hanya dalam 3 bidang, yaitu ada bidang keuangan, bidang pemasaran, dan bidang pelayanan pelanggan. Untuk semua karyawan, kami memerlukan karyawan dengan jam kerja penuh waktu dan karyawan digaji sesuai dengan jabatan dan pekerjaan yang diberikan. Next. Untuk deskripsi persaingannya, di mana persaingan usaha kami ini cukup ketat karena sudah banyak usaha jasa yang melakukan pinjaman modal ini. Adapun saingannya yang terdekat adalah usaha jasa dan penawaran pinjaman modal yang berupa platform digital. Next. Baiklah, saya lanjutkan tentang perkiraan biaya-biaya kami. Di sini ada biaya tetap. Biaya tetap itu totalnya 407.820.000. Ada biaya variabel yang di mana totalnya 18.700.000. Lalu ada biaya overhead pabrik di mana totalnya 46.500.000. Lalu biaya yang dibayarkan dari mulai biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead pabrik ditotalin semua totalnya 473.020.000. Lalu di sini ada keuntungan di mana dia ada 2 siklus, yaitu satu siklusnya 6 bulan, di mana
di mana bunganya itu sebesar 5% per tahun dan kami mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta. Lalu di sini strategi meningkatkan keuntungan itu ada biaya administrasi dan denda keterlambatan yang di mana biaya administrasi dibayarkan itu 100.000 dan per siklusnya kami dapat 3 juta dan per tahunnya kami dapat 6 juta. Di mana denda keterlambatan itu kami bebankan 2% dari biaya pinjaman mereka, yaitu per siklusnya kami dapat 750.000 dan per tahunnya 3 juta. Di mana total dari kedua biaya ini kami mendapatkan 9 juta per tahunnya. Lalu didapatkan eh, keuntungan dari strategi tempat tambahan yaitu 10 juta dan strategi tambahan 9 juta, maka totalnya itu 19 juta. Dari total produksi yaitu 473 juta 20 ribu, di mana 473 juta 20 ribu ini dikurang dengan biaya modal tetap yaitu 200 juta, maka biaya produksi selain modal tetap itu 273 juta 20 ribu, di mana dikurang dengan 19 juta, maka kami untuk tahun pertama ini belum mendapatkan untung atau masih rugi sebesar 254 juta 20 ribu. Jadi kerugian kami untuk di tahun pertama 254 juta 20 ribu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman, Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.